Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma ftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bi taqwa wa jamilni bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Para santri dan para alumni di mana pun berada, marilah kita melanjutkan pengajian kita di pagi hari menjelang siang ini. Itu pengajian kitab ilmu usul fikih Abdul Wahab Khalaf. Minggu kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan qiyas. Sekarang kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hajiyatuhu atau hujjatuhu, kehujahannya qiyas. Madhabu jumhuril ulama al-muslimina annal qiyasa hujjatun syar'iyyatun alal islami al-amaliyati wa annahu fi martabati rabi'ati minal hujaji syar'iyyah bihaisu idza lam yujad fil waqi'ati hukmun binasi au ijma'in wa sabata annaha tusawi waqi'atun nasi ala hukmiha fi ilatin hadal hukmi fa innaha tuqasu biha wa yuhkamu fiha bi hukmiha wa yakunu hada hukmuha syar'an wa yusama wa yasa'a al mukallafu itba'uhu wal amalu bihi wa haula'i yutlaqu alaihim masbutul qiyasi. Wa madhabu jumhuri ulama muslimin, mayoritas dari golongan dari kelompok ulama-ulama muslimin, annal qiyasa hujjatun syar'iyyatun alal ahkamil amaliyah. Qiyas merupakan hujah syarak dalam berbagai hukum yang bersifat amaliyah. Wa annahu fi martabati rabi'ah minal hujaji syar'iyyah, dan qiyas itu merupakan bagian keempat dari kehujahan syariah. Jadi setelah Quran, hadis, ijma, qiyas. Quran, hadis, ijma, qiyas, ya. Maka qiyas itulah yang disebut dengan hujah syariah yang keempat setelah ijma. Bihaisu idza lam yujad fil waqi'ati hukmun binasin au ijma'in. Apabila idza lam yujad fil waqi'ati, apabila tidak ditemukan dalam suatu kasus hukmun binasi au ijma'in, di dalam nas Al-Quran atau hadis tidak ditemukan hukumnya, tapi kasusnya ada. Wa sabata annaha tusawi waqi'atun nas ala hukmiha fi ilatin hadal hukmi, tapi ada kesamaan walaupun berbeda kejadiannya, berbeda permasalahannya, tapi ada kesamaan elatnya. Fa innaha tuqasu biha. Nah, maka dengan demikian dikiasankah kepada waqi'ah, kepada
suatu kasus yang terdapat di dalam nas. Beda tentu masalahnya. Wa yakunu hada hukmuha syar'an. Wa yakunu hada hukmuha syar'an. Maka akan muncullah hukumnya secara syara. Jadi suatu peristiwa, suatu kejadian, apa saja kasusnya yang di dalam nas Quran tidak ada itu, tidak diterangkan. Yang ada di Quran masalah yang lainnya. Nah, di sini ada elat yang sama. Waktu contoh kemarin sudah kita bahas, misalnya Homer itu sudah. Yang ada sekarang namanya bukan Homer, apa saja yang banyak begitu. Di Quran nggak ada, ya ada hanya Homer. Nah, kemudian yang hukum yang baru-baru ini bagaimana hukumnya nih? Kan di Quran nggak ada. Nah, karena kita menggunakan kias, dianalogan. Waqiahnya, kasusnya nggak sama, tapi ada kesamaan elatnya. Homer diharamkan karena memabukkan. Ada benda-benda sekarang yang bukan Homer, tapi memabukkan. Nah, karena ada kesamaan elat, maka dikiaskan yang baru ini kepada masalah yang ada pada nas. Akhirnya akan memberikan hukum yang sama secara syariat. Wa yasa'al mukallafu itba'uhu wal amalu bihi. Dan bagi mukallaf tidak ada keraguan lagi. Dia bisa leluasa menggunakan, menetapkan hukum bahwa hal tersebut itu haram karena sebagaimana haramnya Homer dalam Al-Quran. Kenapa? Ada elat yang sama. Homer memabukkan, ini ada minuman yang memabukkan. Apa saja dia terserah itu. Banyak banget. Kita ngerti itu. Apa aja yang bisa memabukkan. Nah, jadi yang sekarang yang muncul yang memabukkan, tapi nggak ada Qurannya, hukumnya akan sama dengan ada Quran. Kenapa? Elatnya sama, sama-sama memabukkan. Ini namanya kias. Jadi orang-orang mukallaf betapa tidak begitu rumit-rumit lah, ada masalah baru, ada hal-hal baru yang di Quran tidak pernah dibahas, sekarang juga tidak pernah dibahas. Tapi di sini dilihat ada latar belakang yang sama. Kenapa di Quran diharamkan? Karena ini latar belakangnya. Nah, kalau di Quran dengan yang peristiwa baru ada kesamaan elatnya, maka akan sama hukumnya. Walaupun di Quran tidak ada, tapi di Quran ada yang seperti itu dan sama latar belakangnya elatnya, maka akan lahir hukum yang sama. Bagi mukallaf sudah tidak keraguan lagi, ambillah hukum itu. Itu namanya kias. Wa haula'i yutlaqu alaihim. Mereka sudah tidak ragu-ragu lagi memberikan satu hukum pada suatu hal yang memang muncul tengah-tengah masyarakat, kemudian dilihat nasnya yang sore, yang jelas agak ada, tapi dengan melalui kias ini akhirnya ditemukan karena kita melihat elat yang sama, akhirnya hukum yang sama. Jangan lupakan lagi, Pak, hukum itu hukum syara, haramnya haram syara. Kenapa? Kita bukan mengada-ada, tapi ini ada jalan keluar terbaik, namanya kias. Para santri yang saya banggakan dan para omni dimanapun berada yang saya dambakan. Jadi kias ini adalah jalan keluar dalam menemukan satu hukum, sesuatu permasalahan yang kekinian tentunya, yang ketika dulu memang di Quran secara terperinci tidak ada, secara soreh tidak ada, jelas tidak ada. Maka akhirnya kita menggunakan cara yaitu kias, dan memang sangat tepat sekali. Kalau semakin sekarang banyak permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, sementara kalau secara soreh di Quran, di hadis juga tidak didapatkan, karena itu munculnya juga di zaman sekarang. Nah, kalau kita mempunyai cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum, pakailah itu sehingga kita bisa memberikan ketetapan kepastian hukum kepada hal-hal tersebut untuk kepentingan kita dan masyarakat. Amal Quran fa'adar, oh iya, ini mendapat pendapat ini adalah saya sampaikan bahwa ini pendapat madhab jumhuril ulama il muslimin. Jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah menurut kebanyakan atau mayoritas ulama-ulama muslimin.
Jadi berpendapat bahwa kias bagian daripada hujjah syari'iyah. Hujjah syari'iyah. Amal Quran fa'adharu mastadalu bihi min ayatihi 3 ayatin. Al-awwalu qauluhu ta'ala fi suratin nisa'i. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini ada ayat surah An-Nisa ayat ke-59 yang berbunyi tadi bahwa kehujahannya kias dari sisi syariat seperti apa. Di sini ada Al-Qur'an yang menerangkan, yang menjadikan bagian dari hujah adanya kias. Itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri, dan ulil amri. Nih kalau di sini lafadznya ada yang berbeda, atiullaha wa atiur rasul, pakai atiu keduanya. Pas ulil amrinya nggak ada atiu, wa ariminkum. Ini pertanda bahwa kalau taat pada Allah mutlak, harus semua ditaati. Kepada Rasul juga mutlak, semua perintah Rasul harus ditaati. Nah, kalau selain dari Rasul dan Nabi, ini tidak ada kemutlakan, artinya mungkin relatif dalam hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum syara, maka harus kita ikuti, harus kita taati. Karena ada keterangan mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Orang tidak boleh mentaati dalam hal apapun kalau memang hal tersebut maksiatul khaliq, berbuat dosa kepada Sang Pencipta Allah Ta'ala. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, disuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukumnya Allah, atau justru malah membuat durhaka kepada Allah, maka tidak ada taat di sini. Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila terdapat tanazu, pertentangan dalam suatu permasalahan, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi, apabila kalian beriman, andaikan kalian beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, dalika khairun, itulah yang terbaik, wa ahsanu ta'wila, dan takwil yang sangat baik. Nah, di sini wa wajhul istidlal bihadil ayat, adapun jenisnya istidlal dalam ayat ini, innallaha subhanahu wa ta'ala amarul mu'minina in tanaza'u wa ikhtalafu bi syai'in laisa lillahi wa lil rasuli wa li ulil amri minhum fihi hukmun ayuradduhu ilallahi wa rasul. Di sini yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu wawajul istidlal bihadil ayat. Istilah pada ayat ini, innallaha subhanahu amarul mu'minina, sungguhnya Allah yang maha suci memerintah kepada mukminin, in tanaza'u wa ikhtalafu fi syai'in, apabila terjadi tanaju, bila terjadi pertentangan, perselisihan, permasalahan dalam suatu perkara, laisa lillahi, tidak ada di dalam Al-Qur'annya, wala li rasulihi, dan tidak ada di dalam hadisnya, wala li ulil amri, dan tidak ada pada ijma'nya, wal minhum fihi hukmun, fihi hukmun, tidak ada di sana. Tapi yang jelas ini harus dikasih hukum.
Di sana tidak ada hukumnya, di Quran juga tidak ada hukumnya, di hadis juga tidak ada hukumnya, di ijma juga tidak diterangkan hukumnya seperti apa. Pokoknya tidak ada hukumnya di mana-mana. Maka ayuradduhu ilallahi wa rasul, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Maksudnya kembalikanlah kepada Allah itu kepada Al-Qur'an. Kembalikanlah kepada Ar-Rasul itu ada kepada As-Sunnah. Wa radduhu wa irja'uhu ilallahi wa ila rasuli yashmul ala ma yasduku alaihi, maka mengembalikannya kepada Allah dan kepada Rasulnya itu mencakup segala aspek yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti tadi. Annahu radun ilaihima, maka harus dikembalikan, harus dirujuk. Di sini disebutkan kepada Allah dan Rasul. Jadi dengan demikian, apabila di tengah-tengah masyarakat terjadi hal-hal yang bermasalah satu hukum, sementara di Quran di hadis juga tidak diterangkan, maka dengan demikian, seharusnya kita kembalikan saja kepada Allah, kepada Rasul, maksudnya kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Yang dimaksud itu adalah tadi itu kias, dikembalikan ke Quran. Nah, barangkali di Quran ada permasalahan yang sudah ada satu hukumnya. Nah, kemudian dengan masalah yang baru sebetulnya berbeda. Hanya kalau ditelaah, diteliti, oh ini kenapa haram? Oh ini haram karena ini misalnya. Nah, yang kedua juga memang begitu juga sama. Nah, berarti karena ada kesamaan elat, maka hal yang baru ini dirujuk kepada hukum yang terdapat di nas. Karena ada kesamaan elat, soal dirujuk, maka akan lahirlah hukum yang sama. Walaupun masalah berbeda, tapi karena elatnya sama, akan menjadi sama hukumnya. Dan hukumnya itu dijamin secara syar'i. Itu saja barangkali. Jadi betapa pentingnya kias ini dalam kehidupan kita, dalam rangka mengambil suatu status hukum dalam masalah-masalah baru untuk bekal kita dalam rangka melaksanakan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.